Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fatur Rahman dengan NIM 0501232141 akan menjelaskan apa itu Islam, ekonomi, dan kerasionalitasan ekonomi Islam. Baik, langsung saja saya akan memulainya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan waktu sehingga kali ini saya juga dapat melakukan presentasi yaitu tentang Islam, ekonomi dan kerasionalitasan ekonomi Islam. Baik, tak lupa juga salawat kita iringkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Karena dengan syafaatnya lah kita dapat berkumpul dan dibantu oleh Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi tentang Islam, ekonomi dan kerasionalitasan ekonomi Islam. Baik, di sini saya mendahului tentang pengertian agama itu sendiri, agama Islam. Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan yang sangat tertata, yang dimana di dalamnya juga diatur ekonomi itu sendiri. Nah, berbicara agama, Islam rupanya tidak hanya mendefinisikan agama itu hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun juga terdapat kepercayaan, ketentuan, serta tuntutan moral manusia dalam setiap aspek kehidupannya. Seperti itu. Nah, dalam Islam juga tidak diatur hubungan sesama manusia saja, namun hubungan manusia dengan Tuhannya yaitu Allah, dengan hubungannya antar sesama manusia juga diatur, kemudian hubungan manusia dengan alam semesta itu sendiri. Seperti itu. Kemudian diatur juga semuanya itu sangat lengkap, selengkap-lengkapnya dalam Al-Quran dan hadis. Setelah saya menjelaskan pengertian agama, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Jadi dalam ekonomi itu diajarkan bagaimana dengan sumber daya yang terbatas ekonomi dalam sebuah masyarakat itu akan tetap berjalan. Itu bagaimana? Itu dalam ekonomi itu akan diajarkan. Kemudian walau seperti itu, ekonomi itu juga termasuk bagian dari agama karena agama ini mengatur semua perilaku manusia, yaitu termasuk ekonomi di dalamnya. Nah, ruang lingkup ekonomi itu apa aja? Nah, ruang lingkup ekonomi itu ada 3. Yang pertama, perilaku manusia dalam memproduksi sebuah barang atau jasa. Yang kedua, perilaku manusia dalam mendistribusikan barang atau jasa. Dan yang terakhir, perilaku manusia dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Bagaimana produksi, distribusi, dan konsumsi ini berjalan dengan lancar atau tidak juga sudah diatur dalam Al-Quran sedemikian rupa. Baik, di sini terdapat ekonomi Islam. Nah, apakah terdapat perbedaan antara ekonomi dengan ekonomi Islam? Ya, pasti ada perbedaan antara ekonomi dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam hampir sama pengertiannya dengan ekonomi biasa, yaitu ekonomi konvensional. Apa dia pengertiannya? Ekonomi Islam adalah semua perilaku manusia dipelajari dalam mengelola sumber daya yang terbatas dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang maksimal. Tetapi, ada tetapinya di dalamnya. Tetapi harus memperhatikan hukum-hukum Islam yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Baik itu prinsipnya, aturannya, tujuannya, semua ada di dalam Al-Quran dan hadis.
Berbeda dengan konvensional, ekonomi konvensional lebih mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan hukum yang tertera. Baik, telah saya jelaskan pengertian agama, kemudian pengertian ekonomi Islam. Langsung saja saya akan menjelaskan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu dan norma. Nah, ekonomi Islam sebagai ilmu itu biasanya dikaitkan dengan ekonomi positif, dan ekonomi Islam sebagai norma biasanya dikaitkan dengan ekonomi normatif. Apa itu ekonomi positif dan apa itu ekonomi normatif? Ekonomi positif adalah bagian dari ilmu ekonomi yang dimana di dalamnya mempelajari realitas apa aja yang terjadi di lokasi tersebut, atau dapat kita katakan sebagai sesuatu yang ada di lapangan atau fakta di lapangan. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya harga bawang cabai merah itu semakin meningkat sesuai yang ada di lapangan. Terdapat data yang tercantum seperti itu. Kemudian, apa itu ekonomi normatif? Tadi ekonomi positif itu sesuai apa yang ada di lapangan. Apa itu ekonomi normatif? Ekonomi normatif adalah kegiatan yang seharusnya apa yang dilakukan terhadap masalah yang terjadi. Misalnya, terjadi pengangguran yang tinggi di Indonesia sekitar 80%. Contoh. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi pengangguran ini yang 80% ini? Nah, itulah disebut ilmu ekonomi normatif. Baik. Dalam Islam, ekonomi positif dengan ekonomi normatif itu tidak dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Beda dengan konvensional. Konvensional membedakan antara ekonomi positif dengan ekonomi normatif. Jadi di dalam ekonomi Islam tidak ada yang namanya ekonomi Islam positif dan tidak ada yang namanya ekonomi Islam normatif. Jadi keduanya ini disatukan agar membentuk sebuah ilmu yang baru dan lebih berkembang. Nah, jadi menurut Islam terhadap pandangan konvensional yang harus dipisahkan, sebenarnya karena kalau ini dipisah, maka terjadi dua tujuan yang berbeda. Contoh, kalau ekonomi positif ini tujuannya untuk usaha dalam memakmurkan masyarakat. Nah, yang satu lagi, ekonomi normatif itu tujuannya usaha dalam mensejahterakan masyarakat lewat pemerataan kekayaan. Nah, sebenarnya kalau kita pikir-pikir, keduanya ini hampir sama pengertiannya, sama-sama usaha. Namun, kenapa tidak disatukan saja? Itulah ekonomi Islam yang berpikir akhirnya kenapa tidak disatukan saja ya? Kan jadi rancu. Itulah ekonomi Islam berpikir bahwa ekonomi Islam positif dengan normatif itu tidak ada. Yang ada ekonomi Islam saja. Atau dapat kita katakan ekonomi Islam sebagai ilmu dan norma. Jadi tidak dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, dalam Islam juga ekonomi itu yang terpenting adalah etikanya. Nah, kalau konvensional kan nggak ada etika di dalamnya. Suka-suka dia, mau itu riba, mau dia ngambil untungnya banyak, suka-suka. Nah, dalam Islam keuntungannya aja diatur, nggak boleh lebih 100%. Kemudian riba nggak boleh, ngambil untung yang terlalu banyak juga nggak boleh, membohongi nggak boleh, semua nggak boleh, diatur dalam Islam. Apa tujuannya? Supaya kehidupan masyarakat itu lebih teratur dan damai. Nah, ketika hidup damai, maka warga negara semuanya jadi tentram. Bagaimana dengan ekonomi konvensional yang lebih mengedepankan realitas katanya? Nah, ekonomi konvensional katanya lebih mengedepankan realitas. Bagaimana itu? Nah,
Jadi ekonomi konvensional ini lebih menitik beratkan pada sesuatu yang terjadi di lapangan. Jadi, bos, di lapangan ini sepertinya kita kekurangan dana segini gini. Namun nyatanya hal tersebut tidak terrealisasikan secara utuh. Jadi terkadang ada pegawai-pegawai yang mengambil harta dari perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri jika tidak diatur dalam prinsip-prinsip berekonomi. Itulah yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Jadi ekonomi Islam ini kalau menurut saya sudah sangat bagus karena di dalamnya mengatur banyak perilaku manusia, baik itu dalam akad saja sudah diatur, kemudian dalam bertransaksi, dalam bermuamalah harus apa, dalam berpromosi pun bahkan itu sudah diatur dalam Islam. Seperti apa promosi yang baik dalam Islam itu juga sudah diatur. Seperti apa memproduksi barang sesuai Islam, seperti apa menjual barang supaya tidak riba, bagaimana menghindari gharar, semua itu sudah diatur dalam Islam agar semua masyarakat itu tentram dan damai. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.